Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakian. Saya dari kelas Ekonomi 2024F. Di sini saya membuat video pengerjaan remedi UAS Ekonometrik Dasar. Jadi sebelumnya saya sudah memasukkan semua kodenya agar tidak terlalu lama. Jadi untuk yang pertama kita masukkan kode clear all, kemudian capture lock close, kemudian set more off. Dan di sini langsung saja kita blok, kemudian execute. Nah, setelah selesai, kita masukkan coding untuk berikutnya, yaitu ssc install asdoc. Dan berikutnya kita masukkan lagi ssc install hout. Nah, selanjutnya kita execute lagi. Nah, dan di sini kita tunggu dulu sampai installnya selesai. Nah, jadi ini sudah selesai. Kemudian kita masukkan kode use dan disertai dengan tempat kita menyimpan data kita. Kemudian kita beri kode clear. Nah, setelah itu kita ganti kode use dengan kode cd. Kemudian kita masukkan tempat kita menyimpan tadi, dan untuk birthday smokingnya kita hapus. Kemudian kita blok dan execute. Nah, setelah selesai tersimpan, untuk yang pertama kita melakukan pemberian label variabel. Nah, untuk yang pertama kita melakukan pemberian label pada birthday atau berat bayi. Kemudian kita memberikan label untuk variabel smoker atau perokok. Kemudian kita memberikan label define smoker ini untuk mendefinisikan uh, nilai label, nilai variabel. Dan contohnya angka 1 untuk ibu merokok saat hamil, kemudian angka 0 untuk ibu tidak merokok saat hamil. Nah, kemudian kita masukkan kode lab values smoker-smoker. Kemudian kita melakukan pelabelan lagi untuk variabel and previsit atau periksa ke dokter. Nah, setelah itu kita blok dan juga kita execute. Nah, jadi di sini sudah terlabel semua. Selanjutnya kita membuat tabel statistik deskriptif, dan hasilnya diekspor ke dalam format Microsoft Word. Nah, dengan coding asdoc sum birthday smoker and previs, kemudian replace. Nah, jadi ini kita upload dulu, kemudian kita execute. Nah, jadi untuk tabel statistik deskriptifnya sudah tersedia di sini dan sudah jadi file Microsoft Word juga. Kemudian untuk berikutnya kita melakukan estimasi model linear. Dan untuk model yang pertama ini kita melakukan regresi antara birthday dan juga smoker. Kemudian kita ketik coding EST-STO untuk menyimpan hasil estimasi. Kemudian untuk model yang kedua kita melakukan regresi pada variabel birthday smoker dan ditambahkan dengan variabel and previsit. Kemudian kita ESTO lagi untuk menyimpan. Kemudian untuk model yang ketiga kita melakukan regresi dengan menambahkan variabel control gap seperti
unprevised, unmarried, eduk, age, dan alkohol. Dan untuk variabel terakhir tadi kita berikan huruf i titik, dan seperti ini: i titik unmarried, i titik eduk, i titik age, dan i titik alkohol, kemudian esto lagi. Nah, setelah itu kita blok lagi. Nah, kemudian kita execute. Nah, dan hasil estimasinya sudah ada di sini. Kemudian berikutnya kita melakukan penyajian hasil model linear dalam satu tabel, dan kemudian disertai catatan kaki. Dan untuk judulnya kita masukkan dan kita ganti dengan tabel 2 estimasi hasil model linear, serta catatan kakinya kita berikan keterangan model 1 untuk linear sederhana, model 2 linear berganda dengan variabel kontrol unprevis, kemudian untuk model yang ketiga linear berganda dengan variabel kontrol unprevis, unmarried, eduk, age, dan alkohol, kemudian replace. Kemudian kita blok lagi, kemudian execute. Nah, jadi di sini sudah ada format Word-nya. Kemudian kita melakukan estimasi lagi untuk model nonlinear, tetapi kita transformasikan ke dalam bentuk logaritma. Jadi kita masukkan coding gain in birth weight sama dengan log birth weight. Nah, kemudian kita melakukan estimasi lagi seperti nomor sebelumnya tadi, dan kita masukkan rank in birth weight smoker, kemudian simpan. Kemudian untuk model yang kedua kita melakukan regresi birth weight smoker dan ditambahkan dengan variabel unprevis, kemudian kita simpan lagi. Kemudian yang untuk model ketiga kita melakukan regresi dengan variabel kontrol lengkap seperti tadi, dan kemudian simpan lagi. Setelah itu kita execute lagi, kita blok dan execute. Nah, jadi untuk hasilnya sudah ada di sini. Kemudian yang terakhir kita sajikan hasilnya, dan disajikan dalam bentuk tabel seperti tadi, dan judulnya kita ganti dengan tabel 3 estimasi hasil model nonlinear, dan kita tambahkan dengan footnote seperti yang tadi. Kemudian kita blok dan kita execute. Nah, jadi file Microsoft Word-nya sudah ada di sini. Nah, dan setelah itu kita melakukan interpretasi untuk hasilnya. Nah, jadi di sini sudah ada, sebentar. Nah, untuk statistik deskriptifnya, jadi di sini rata-rata berat bayinya itu adalah 3.382,93 gram, dan variasi dan standar deviasinya itu 592,163. Kemudian untuk smokernya ini adalah 0,0
1,94 atau sekitar 19,4% itu ibu merokok selama hamil. Kemudian untuk visitnya ini rata-rata kunjungan ke dokter kandungan itu sebesar 10,992 atau dibulatkan itu 11 kali. Nah, kemudian untuk hasil model linearnya yang tabel kedua, nah jadi di sini eh, smokernya memiliki koefisien minus 0,17 dan dengan nilai P kurang dari 0,01 yang artinya ibu perokok cenderung memiliki bayi dengan berat 0,17 dan lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Kemudian untuk R2-nya ini 0,029. Kemudian untuk model yang kedua eh, koefisien smokernya ini turun menjadi 0,15 setelah melakukan kunjungan ke dokter dan end visit juga berpengaruh positif signifikan sebesar 0,21. Jadi artinya semakin sering kontrol ke dokter, berat bayi cenderung lebih tinggi. Untuk model yang ketiga, koefisien smokernya semakin menurun menjadi 0,12 setelah mengontrol lebih banyak variabel. Kemudian unmarried juga berpengaruh negatif signifikan minus 0,14 dan artinya ibu belum menikah cenderung memiliki bayi dengan berat lebih rendah. Kemudian untuk R2-nya adalah 0,108. Jadi untuk model ini menjelaskan 10,8% variasi berat bayi. Nah, jadi eh, untuk AR2-nya sebesar 0,094 dan di sini sudah disertai catatan kakinya. Kemudian untuk eh, tabel 3 estimasi hasil nonlinear. Untuk smokernya ini memiliki koefisien minus 0,15% dengan nilai P eh, kurang dari 0,001 dan berarti ibu yang merokok dikaitkan dengan penurunan berat badan bayi sekitar 15%. Untuk model yang kedua, smoker koefisien smokernya menjadi minus 0,12 setelah melakukan kunjungan dokter. Dan juga Enprevis itu memiliki dampak positif yang signifikan sebesar 0,23 dan menunjukkan hubungan bayi positif yang kuat dengan berat bayi. Kemudian untuk mode yang ketiga, koefisien smoker menjadi minus 0,10 setelah mengontrol variabel lengkap. Dan unmarried berpengaruh negatif signifikan dengan nilai minus 0,14. Kemudian untuk R2-nya adalah 0,106 dan model ini menjelaskan 10,6% variasi berat bayi. Dan untuk AR2-nya sebesar 0,092.